Mas Juna, aku mematung melihat mereka berdua yang sangat dekat dan mesra, layaknya seorang pasangan yang dimabuk asmara. Melihat kemesraan itu, teringat ketika Mas Juna suka sekali menjawil hidung dan menyuapiku dengan manja, sama persis yang dilakukannya sekarang kepada wanita itu. Aku menahan gemuruh dalam dada dan tetap berpikir positif. Mungkin saja Mas Junaku terpaksa, atau ini semua bukan kehendaknya. Kulihat sekali lagi raut wajah pria yang kucintai selama ini, memastikan bahwa kenyataannya tidak seperti ini. Tapi yang kutemukan hanya pancaran sinar kasih sayang yang meluap dari keduanya. Aku urung melangkahkan kakiku untuk melabrak Mas Juna dengan mencakar wanita itu seperti di sinetron ikan terbang. Aku masih berpikir jernih. Bagaimana kalau wanita itu menyebutku pelakor di tempat keramaian seperti ini? Bukankah ia bilang aku istri kedua? Aku pun duduk membelakangi mereka, karena kebetulan hanya kursi itu yang kosong. Syukurlah mereka tidak menyadari kedatangan dan tatapanku sejak tadi. Mungkin karena sedang dimabuk asmara hingga mereka lupa keadaan sekitar. Merangkul, mencium pipi, mereka lakukan di depan umum. Dan untungnya, dengan sangat jelas aku bisa mendengar semua pembicaraan mereka. "Sayang, kapan kamu pisah sama Alena?" tanya wanita itu, manja pada suamiku. "Secepatnya sayang, tunggu waktu yang pas." Mas Junaku memanggilnya dengan sebutan sayang. Dek, jantungku rasanya mau melompat dari tempatnya. Rasa sesak memenuhi semua rongga dada. Dengan cepat aku meneguk air putih yang sudah ku pesan tadi. Ku hembuskan nafas dan kembali menenangkan hati dan pikiran. "Jadi begini kelakuanmu, Mas, selama di luar rumah. Pantas saja penghasilan perusahaan semakin hari kian menurun. Jadi ini alasan aslimu yang menjadikan kinerjamu semakin hari semakin buruk." Masih ingat di benakku bagaimana dengan polos dan sayunya kamu berkata bahwa penghasilan perusahaan dalam bidang tekstilku itu menurun karena kelakuan karyawan yang kurang becus menangani klien dan hal lainnya. Ternyata kamu saja yang tak punya sikap profesional dan sering bolos kerja. Tapi kapan sayang, seorang wanita itu sangat manja dengan menggandeng mesra lengan Mas Juna. Terlihat dari pantulan kaca HP yang sengaja aku pura-pura mainkan. "Nanti sayang, kalau harta Alena sudah pindah atas namaku," jawab Mas Juna, lalu mengecup kening wanita itu dengan mesra. "Jadi kamu menikah denganku karena harta, Mas? Pantas saja selama ini kamu tidak pernah mengizinkanku memiliki momongan. Apa karena kamu takut terikat denganku?" Jijik sekali aku melihat kemesraan mereka.
mau istri pertama yang sah atau bukan sekalipun. Aku sangat risih melihatnya. Terlebih orang yang kucintai telah berbagi tubuh dengan wanita lain. Sakit, tentu saja. Ingin rasanya melempar mereka dengan makanan yang tersaji di depanku ini, lalu memecahkan piringnya dan menggores luka pada wajah wanita itu. Seandainya terjadi pun, luka di wajahnya tidak setimpal dengan rasa sakit yang mereka torehkan padaku saat ini. Kalau harta Alena sudah pindah atas nama kamu, berarti kita kaya raya dong, Mas. Wanita itu memancarkan wajah yang sangat riang, menyunggingkan senyum dengan lipstik merah menyalanya. Tentu saja dong sayang, jawab Mas Juna, menggenggam tangannya mesra, lalu mencium punggung tangan wanita itu. Makanya, kamu yang sabar ya sayang, jangan bertindak dengan gegabah. Mas Juna membelai rambut wanita itu dengan tangannya yang pernah menyentuh dan membelaiku. Dasar kadal gurun, bisa-bisanya Mas Juna bersikap menjijikan seperti ini. Mas Juna, ku beri kamu kasih sayang melimpah hingga aku tidak menghiraukan nasihat papaku. Jadi ini balasanku untukmu. Aku melangkah pergi dari restoran tersebut tanpa menyentuh makanan yang aku pesan. Selera makanku hilang begitu saja karena melihat kemesraan mereka. Kata orang, rasa sakit hati membuat lupa si penderita akan rasa lapar dan haus, membuat si penderita kurus karena kekurangan makan dan banyak pikiran. Alih-alih lupa akan rasa lapar yang kudera, ternyata perutku berbunyi minta diisi. Dari dulu kalau ada masalah, aku selalu melampiaskannya dengan memakan apapun, dari coklat, es krim, dan makanan berat lainnya. Apakah aku akan menggemuk bila makan banyak? Oh, tentu tidak. Badanku tidak akan mudah menggemuk meskipun makan banyak sekalipun. Aku melajukan mobilku ke resto lain, mengingat kemesraan Mas Juna dengan wanita itu membuatku geram dan ingin melampiaskannya dengan memakan segala hal. Ku tepikan mobilku di sebuah resto berciri khas mewah, memarkirkannya, lalu turun melangkahkan kaki jenjangku ke dalam resto. Alena, panggil seseorang dari belakang. Sebelum aku benar-benar masuk resto, aku membalikan badan dan melihat seorang pria dengan setelan kemeja navy digulung rapi sampai siku lengan. Dengan senyum khasnya, ia melangkah mantap ke arahku dan aku mengenal pria itu dengan baik. Bersambung.